Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Uli Ramayanti dengan NIM C1026. Di sini saya akan menjelaskan data kuantitatif dari hasil seleksi ikan yang telah dilakukan. Saya dari kelompok 5 paralel 2, sehingga kelompok yang akan saya gunakan, data kelompok yang saya akan gunakan itu kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Seleksi pertama yang dilakukan yaitu seleksi individu, di mana seleksi individu itu dilakukan dengan pertama itu merata-ratakan data kelompok saya sendiri, data panjang baku ikan yang diseleksi, yaitu dengan mensorting terlebih dahulu data yang didapatkan, lalu kita merata-ratakan dengan rumus sama dengan average, lalu kita blok, buka kurung, lalu blok angka datanya. Ketika sudah klik enter, lalu jika sudah didapatkan hasil rata-ratanya seperti ini, lalu kita mengambil data angka di atas rata-ratanya tersebut, sehingga didapatkan 17 ekor yang di atas rata-rata. Lalu saya akan melakukan seleksi between. Untuk seleksi between, angka pertama yaitu saya merata-ratakan data setiap family-nya, yaitu yang didapatkan hasil terbesarnya itu yaitu kelompok 5. Sehingga saya mengambil data angka kelompok 5 itu untuk menggunakan di seleksi within family. Ketika sudah, saya akan merata-ratakannya lagi dengan rumus average, buka kurung, lalu saya buka blok datanya, lalu klik enter. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Jangan lupa ini di sorting reduce to smallest, lalu jika sudah, itu kita ambil data angka di atas rata-ratanya. Jika sudah didapatkan 17 ekor yang angkanya di atas rata-rata. Jika sudah, saya akan melakukan seleksi indukan, di mana saya akan menggunakan data kelompok saya sendiri yang uh, datanya itu akan saya rata-ratakan terlebih dahulu. Rata-ratanya itu menggunakan rumus average, buka kurung, lalu saya blok datanya. Jika sudah, saya akan mencari data stdef-nya, yaitu menggunakan rumus sama dengan stdef, buka kurung, lalu saya blok data kelompok saya. Jika sudah, tutup kurung enter, didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, untuk di generasi pertama, itu saya akan menggunakan rumus sama dengan nor, titik inv, buka kurung, ren, buka kurung, tutup kurung, koma, rata-rata, lalu dikunci dengan F4, koma, standar defisiensi dengan yang dikunci, lalu klik enter. Eh, jangan lupa tutup kurung, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, saya drag ke bawah, sehingga data yang saya inginkan itu berada di 50 ekor, atau 50 data. Jika sudah, saya copy, lalu saya paste spesial ke sampingnya, baru saya sorting. Lalu, jika sudah, saya akan mengambil 20 data dari yang paling besar, yaitu saya copy ke bagian seleksi, lalu saya akan rata-ratakan hasil seleksinya dengan menggunakan rumus average, ke kurung, lalu saya blok datanya, lalu enter. Sama seperti standar defisiensi, stdef, buka kurung, blok, tutup kurung, enter. Didapatkan hasilnya seperti ini. Sama seperti sebelumnya, untuk generasi kedua itu saya akan menggunakan rumus nor individu, buka kurung, random, buka kurung, tutup kurung, koma, rata-rata, kunci, koma, standar defisiensi, koma, kunci, tutup kurung, enter. Lalu dapatkan hasilnya seperti ini, sama seperti sebelumnya, saya drag hingga 50 data. Jika sudah, saya copy paste, paste spesial, yaitu angkanya saja, lalu saya sorting, seperti sebelumnya. Jika sudah, saya akan mengambil 20 angka data lagi seperti sebelumnya, lalu saya copy ke bagian seleksi. Sama seperti sebelumnya, saya akan mengcopy rumus rata-rata dan standar defisiensinya ya dari yang sebelumnya. Didapatkan hasilnya seperti ini. Lalu saya akan menggunakan rumus sama seperti sebelumnya, yaitu norm
norm titik individu buka kurung, yaitu random buka kurung tutup kurung, lalu koma, rata-rata yang dikunci, koma, standar defisiensi yang dikunci. Tutup kurung, lalu kita enter, lalu dapatkan hasilnya seperti ini, dan saya akan drag-nya hingga angka ke 50. Jika sudah, saya akan melakukan seleksi dari copy dengan paste ke samping, baru saya sorting, lalu saya akan mengambil data 20 terbesarnya. Jika sudah, saya akan copy ke samping, lalu saya akan mengambil rumus sama seperti sebelumnya, yaitu standar rata-rata dan standar defisiensinya, lalu didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah, saya akan saya akan mengambil rata-rata dari eh, generasi awal, lalu saya paste ke sini, ke sampingnya. Itu angka sama seperti generasi pertama, saya copy, lalu saya paste spesial di sini, di generasi kedua. Lalu untuk generasi kedua juga sama, paste spesial, lalu generasi ketiga juga sama. Copy, lalu paste spesial. Jika sudah, saya akan mencari genetik gainnya untuk generasi pertama itu dengan rumus buka kurung rata-rata rata-rata generasi satu dikurangi dengan data generasi ke pertama yang dibagi tutup kurung dengan dibagi generasi sebelumnya lalu dikalikan 100 sehingga saya akan seperti ini. Langsung saja saya drag ke bawah. Nah, jika sudah hasilnya seperti ini. Jika sudah, saya akan mengambil hasil seleksi generasi terakhir, di mana menggunakan copy paste. Lalu saya akan membulatkan hasil seleksinya, yaitu dengan rumus round, buka kurung, angka yang akan saya bulatkan, tutup kurung, koma, tutup kurung, koma, 0,1. Tutup kurung, baru enter. Nah, setelah di enter, saya akan drag ke bawah hingga angka terakhir. Setelah selesai, itu saya akan mengambil angka dari sebelumnya itu, saya akan mengambil kayak data frekuensinya, yaitu ada di sini ada angka 268, 265, 263, 261, 255, 254, 252, 251, 250, 249, 242, 240, 239, 237. Jika sudah, di sini dapat dibuktikan bahwa angka yang 268 itu ada 1, 265 itu ada 1, 263 itu ada 1, 262, 261 itu ada 2, 251, 255 itu ada 1, 254 itu ada 1, 252 itu ada 1, 251 itu ada 1, 250 itu ada 1, 249 itu ada 2, 242 itu ada 1, 240 itu ada 3, 239 itu ada 2, sedangkan 237 itu ada 2. Nah, didapatkan dari data seperti ini itu kita rata-ratakan dari hasil seleksinya. Lalu seperti rumus seperti tadi, average, lalu kita buka kurung, lalu hasil seleksi terakhir, eh ya, hasil seleksi terakhir, yang ini. Lalu tutup kurung, lalu enter, dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, nilai tertingginya itu ada di 3, sedangkan untuk nilai terendahnya itu ada di 0. Nah, dari sini kita dapat mencari grafiknya, yaitu dengan menggunakan kita blok dulu datanya, lalu kita mencari di insert, lalu recommended chart, lalu klik OK, lalu didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, sebelumnya didapatkan garis penseleksinya dengan menggunakan add. Oh, ini kurang. Ini copy aja langsung paste. Salah. Paste. Nah, dari sini chart design, select data, add, lalu kita blok bagian sini untuk key-nya itu kita blok
bagian sini. Lewat. Nah, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.